Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Kodri, NIM 2011077. Yang terhormat Ibu Miska Zulfa, SPDI MA, selaku pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi belajar pada anak autis. Baiklah, langsung saja. Anak kebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kesulitan atau gangguan pada dalam dirinya, dengan menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik yang termasuk dalam berkebutuhan khusus antara lain tunantera, tunarunggu, dan tunagrahita. Kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan masih banyak lagi. Dalam pembahasan ini, bahwa pertama kali saya mengetahui lebih dalam tentang anak orang yang mempunyai berkebutuhan khusus yang lebih komplit dan banyak macam-macam yang dikategorikan dalam lingkup anak kebutuhan khusus. Karena sebelum mempelajari tentang anak berkebutuhan khusus ini, saya akan mengetahui dan menganggap bahwa anak tersebut mempunyai masalah dengan jiwa dan gangguan dalam pemikirannya. Ternyata ada sebutan nama tentang anak yang mengalami kekurangan maupun gangguan dengan nama berkebutuhan khusus. Dari macam-macam berkebutuhan khusus, saya mengambil salah satu untuk menjadikan pembahasan yang akan disampaikan. Di sini saya mengambil tentang anak kebutuhan khusus dalam kesulitan belajar. Kesulitan belajar ini sangatlah mengganggu pada setiap anak, apalagi yang memiliki gangguan kebutuhan khusus tersebut. Dalam anak berkebutuhan khusus, seorang anak kesulitan belajar diakibatkan dengan gangguan berpikirnya, hambatan fisik atau tubuhnya, gangguan berpikirnya, hambatan yang mengakibatkan sulit belajar dan mempunyai rasa cemas walaupun samar-samar. Selain itu, anak yang berkesulitan belajar bisa terjadi dalam perkembangan bahasa yang diucapkan, kesulitan dalam menyelesaikan perilaku sosialnya. Dalam bidang akademik, anak yang kesulitan belajar antara lain sulit membaca, menulis, maupun berhitung. Dan gangguan belajar anak adalah masalah yang mempengaruhi kemampuan otak untuk menerima, mengolah, menganalisis, atau menyimpan informasi sehingga memperlambat anak dalam perkembangan akademik. Dalam pandangan agama Islam, bahwa anak yang berkebutuhan khusus tetaplah makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesempurnaan dalam dirinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Gusti Allah tidak akan menciptakan makhluknya dengan sia-sia. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 37, yang artinya pencipta manusia adalah penciptaan yang paling sempurna. Gusti Allah juga memberikan kelebihan pada manusia dibandingkan makhluknya yang lain. Salah satu kelebihan itu adalah akal yang terdapat dalam Quran surah Az-Zumar ayat 18. Anak berkebutuhan khusus dalam pandangan Islam mempunyai suatu keistimewaan, seperti menurut Ustadz Omar Mita dalam video ceramahnya, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang namanya produk gagal. Mereka yang disebut sebagai anak berkebutuhan khusus seperti Down syndrome dan autisme bukan termasuk dalam produk gagal. Keistimewaan mereka terletak pada saat yaumul hisab nanti. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti penderitaan mereka di dunia dengan kenikmatan di akhirat. Allah selalu memberikan yang terbaik dalam setiap takdir yang diberikan kepada kita. Kemudian, di sisi kontribusi yang dilakukan dalam membentuk masyarakat inklusif, yaitu sebagai sebuah masyarakat yang mampu menerima berbagai untuk beragamaan dan keberbedaan serta mengkomodasinya ke dalam berbagai catatan maupun infrastruktur yang ada di masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan berbagai bentuk perbedaan dan keberagamaan diantaranya adalah keberagaman budaya, bahasa, gender, ras, suku, bangsa, serta ekonomi, serta termasuk juga di dalamnya adalah keberbedaan kemampuan fisik atau mental yang selanjutnya kita sebut juga dengan disabilitas. Pada intinya, kita berbeda dalam lingkungan yang inklusif
dan harus mempunyai sikap yang inklusif. Karena lingkungan inklusif adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan. Semoga kita sebagai makhluk sosial dan membantu dan merangkul orang yang mengalami suatu masalah pada diri seorang, terutama yang mengalami gangguan disabilitas maupun berkebutuhan khusus. Demikianlah sedikit bahasan yang dapat saya sampaikan tentang anak berkebutuhan khusus. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangan dan penulisan dan penyampaian. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.